bahwa harta bersama tidak dipengaruhi oleh sebuah ikatan pernikahan. Ya, sampai kapanpun Islam memandang harta suami milik suami, harta istri milik istri, kecuali apa yang dinafkahkan, kecuali apa yang dihibahkan, ya, kecuali apa yang diwariskan di antara suami yang meninggal atau istri yang meninggal jadi milik ahli waris yang masih hidup. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Jamaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, rupanya sudah banyak yang bergabung di Zoom, ya. Yang mudah-mudahan ini sebagai pertanda bahwa kita serius mengikuti perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa tidak ada satu kewajiban yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mempelajarinya secara khusus kecuali mempelajari ilmu waris ini. Ya, perintah sholat ada, perintah zakat juga ada, perintah puasa ada, ya. Tapi tidak ada perintah khusus untuk mempelajarinya. Tapi yang namanya ilmu waris ini adalah salah satu ilmu yang wajib kita pelajari dan Rasulullah perintahkan secara khusus. Ta'allamul fara'id mu'allimuha. Pelajari ilmu waris, kalau sudah bisa, ajarkan orang lain. Maka Masya Allah, kita bersyukur dengan adanya majelis Sabtu, ya, kalau nggak salah, ya, yang memfasilitasi kita hari ini untuk bisa melanjutkan kaji kita, yang insya Allah hari ini kita akan melihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur sendiri, ya, berapa sih bagian saham masing-masing ahli waris. Ya, alhamdulillah. Ini kalau kita bicara tentang kelompok ahli waris, ada yang namanya kelompok ahli waris ashabul furud daripada perempuan, ya. Yang pertama adalah ashabul furud anak perempuan. Ya, kemudian ada cucu perempuan dari anak laki-laki. Kemudian ada saudara perempuan sekandung. Sekandung ini maksudnya apa? Saudara perempuan yang seayah dan seibu. Ya, kemudian saudara perempuan seayah saja. Kemudian juga saudara perempuan seibu saja. Kemudian ada ibu, kemudian yang terakhir adalah nenek. Jadi ini kelompok ahli waris yang masuk kepada sebutan ashabul furud untuk perempuan. Anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan seayah seibu, saudara perempuan seayah saja, saudara perempuan seibu saja, termasuk ibu, kemudian nenek. Ini daripada jalur nasabiah, ya, jalur darah gitu, ya. Nah, kemudian yang berikutnya kelompok ashabul furud laki-laki. Itu cuma ada 3 tuh. Ada ayah, kemudian kakek, kemudian saudara laki-laki yang seibu saja. Nah, jadi inilah orang-orang yang disebutkan di dalam Al-Quran, termasuk ashabul furud daripada kelompok darah atau kelompok nasabiah. Ya, di mana kelompok nasabiah ini ya dari jalur usuliyah, kemudian jalur fara', ya, kemudian jalur ukhuwah. Jalur usul itu ayah ibu, ya. Jalur ukhuwah itu jalur saudara. Kemudian jalur fara' ternyata wanita, ya, termasuk adalah ahli waris yang dia juga disebut sebagai kelompok ashabul furud. Nah, jadi justru banyakkan perempuan nih, ya, yang menjadi apa namanya ahli waris ashabul furud itu. Coba kita lihat laki-laki itu, ya. Ada ayah, kakek, saudara laki-laki seibu saja. Ya, cuma 3 doang gitu, ya. Di luar daripada jalur musaharah. Kalau jalur musaharah yang namanya pasutri, satu pasangan meninggal dunia yang masih hidup menjadi ahli warisnya. Nah, kalau kita melihat, ya, membaca di dalam Al-Qur'an bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surat An-Nisa ayat 11 sampai dengan ayat 12. Di situ ada semacam
bilangan-bilangan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran turun secara qat'i bagaikan air hujan yang turun membasahi bumi kita ini. Ya, angka-angkanya turun dari langit. Jadi Masya Allah ya, kalau kita bicara tentang perintah salat, ya rakaat salat itu ada di dalam haditsun nabawi. Ya, kalau kita bicara tentang zakat, maka penjelasannya pun juga ada dalam haditsun nabawi. Tapi ketika kita bicara tentang warisan, ya Allah dengan jelasnya secara qat'i Allah turunkan 6 bilangan pecahan dari langit menuju bumi kita ini. Ya, pertama ada setengah. Ya, di dalam bahasa Arab disebut dengan nama an-nisfu. Ya, nisfu itu setengah. Kemudian seperempat ar-rubu'. Ya, ada seperdelapan. Apa seperdelapan? As-sumun. Ya, ada kemudian 2/3 sulusaini atau as-sulusa. Ya, kemudian juga sepertiga as-sulus. Yang terakhir adalah 1/6 as-sudus. Ya, nah ini siapa orang yang disebutkan di dalam Al-Quran yang mendapatkan bilangan yang atau bagian yang pasti ya di dalam Al-Quran ini. Jadi Masya Allah ya, kita harus hafal juga nih. Kemarin kan baru kita pelajari keluarga inti doang tuh. Siapa yang menghalangi siapa kan? Ya, satu ini menghalangi anak laki-laki menghalangi siapa. Itu harus dihafal. Ya, sebelum kita mengetahui berapa jumlah saham masing-masing ahli waris. Ya, nah di sini disebutkan kalau kita melihat materi kita hari ini tentang ashabul furud yang berhak mendapatkan 50%, dapat setengah bagian. Pertama adalah ketika seorang meninggal dunia, ya disebut dengan al-muwarrith. Ya, dia meninggalkan suami, berarti yang meninggal siapa? Siapa yang meninggal? Istrinya. Istrinya. Ketika istri meninggal, tinggalkan suami, dia nggak punya anak. Berapa sih bagian suami kalau istrinya meninggal nggak punya anak, dia meninggalkan harta warisan? Kita lihat surat An-Nisa ayat 12. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Dan bagimu suami-suami dapat setengah dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu kalau mereka nggak punya anak. Ya, jadi punya anak atau tidak punya anak itu yang berpengaruh kepada si mayitnya. Ya, ini kadangkala di masyarakat kita ada bini muda teriak gitu ya. Pak Ustadz, saya kan bini muda, saya nikah sama si fulan, belum punya anak. Katanya kalau saya belum punya anak, saya dapatnya sekian ya, gitu ya. Padahal yang berpengaruh punya anak atau tidak bukan ahli warisnya, tapi siapa? Si mayitnya. Ya. Maka hubungan keadaan apakah dia punya anak atau tidak itu menyangkut kepada diri al-muwarrith. Ya, disebutkan dalam An-Nisa ini. Jadi suami dapat setengah bagian daripada harta yang ditinggalkan oleh seorang istri manakala istrinya itu meninggal tidak punya keturunan. Ya, dia nggak punya anak. Bukan hanya hasil pernikahan sama si suami ini saja. Ya, barangkali dia sudah pernah menikah dengan suami yang sebelumnya. Ya, dia nggak punya anak juga. Ya, kecuali suami yang terdahulu menikah, dia punya anak, suaminya meninggal, janda, anaknya 1. Ya, ketika istri meninggal dunia, maka si istri dianggap punya anak, walaupun dia tidak dianggap memiliki anak pada saat pernikahan suami yang baru. Ya, ingat-ingat nih, suami dapat setengah atas harta seorang istri yang meninggal nggak punya anak. Ya. Nah, kemudian seorang meninggal dunia, dia punya anak. Anaknya apa nih? Perempuan. Ya, cuma sebiji. Wah, sebiji. Ya, cuma seorang doang, gitu ya. Jadi anak wanita ini anak tunggal. Ya. Al-muwarith ini siapa saja? Baik itu termasuk emaknya atau babenya itu. Ya, ini anaknya nih. Anak suami, anaknya istri juga. Ya, dia cuma punya 1 anak perempuan. Dalam Al-Quran disebutkan apa? Fa in kanat suwahidah falahan nisf.
Kalau ternyata anak perempuan itu seorang saja, maka dia mendapatkan setengah bagian daripada harta yang ditinggalkan itu. Nah, jadi anak perempuan tunggal, ya, dia tidak didampingi oleh anak laki-laki, sendirian saja dapat setengah bagian daripada harta ayah atau harta ibunya. Ya, ini saya harus pelan-pelan nih Mbak Mia ya. Nyantai aja ya. Iya, nyantai aja biar nyantol. Ya. Biar nyantai. Ya, pasang-pasang cantolan aja dah gitu ya. Ya, ini baru dua nih ya. Jadi ada suami dapat setengah bagian kalau istri meninggal nggak punya anak, kemudian anak perempuan tunggal yang dia tidak didampingi dengan anak laki-laki. Dia dapat setengah bagian, ashabul furud, ya. Kemudian yang berikutnya, seorang meninggal dunia. Dia punya cucu perempuan, satu-satunya. Cucu perempuan yang ini nih, ya, dia disebut sebagai ahli waris, anaknya siapa? Ada yang tahu nggak? Mbak Mia tahu barangkali? Gimana, Pak? Cucu perempuan yang termasuk ahli waris ini nih, disebutkan di layar ini cucu perempuan dari anak siapa? Dari anak laki. Anak laki, Masya Allah. Saya nanya Mbak Mia yang jawab kok, suaranya laki-laki. Ya nggak apa-apa dong. Ya, dibantuin jawabin. Ya. Berarti dari anak laki-laki. Ya, kalau ada seorang meninggal dunia ditinggalkan cucu perempuan satu saja, ya, dari anak laki-lakinya, gitu kan? Maka cucu perempuan yang tidak berdampingan dengan jalur anak, tidak ada cucu laki-lakinya dari anak laki-laki, di sendirian dikiaskan seperti mendapatkan bagian anak perempuan tunggal ini. Ya, jadi kalau anak perempuan dapat setengah, ini ada cucu perempuan yang tidak berdampingan dengan jalur anak. Ya, si cucu perempuan ini dari keturunan anak laki-laki. Dia mendapatkan setengah bagian. Ya, dari harta siapa? Dari harta kakeknya atau harta neneknya, ya. Karena keturunan anak laki-laki itu cucu laki, cucu perempuan termasuk ahli waris. Yang berikutnya, seorang meninggal dunia, dia nggak punya anak, ya, nggak punya cucu. Ini saya mati ini. Ya, kemarin kalau masih ingat nggak nih? Ya, kalau masih ingat ya, ini kalau ada ayah, ada saudara, kira-kira dapat semua nggak? Kalau masih ada ayahnya menghalangi Ya, saudara-saudaranya? kalau masih ada ayah, saudara dapat warisan dari sini nggak? Enggak. Enggak. Alasannya kenapa? Kan terhalang. Karena ayah menghalangi jalur saudara. Nah, sekarang biar saudara dapat, bagaimana caranya? Ayahnya kita matiin dulu. Nah, kita ilangin di layar. Jangan baper ya. Diilangin di layar. Maksudnya kita matiin dulu gitu ya. Nah, jadi seorang meninggal Kalau membunuh nggak dapat, Ustadz. gimana? Kalau membunuh nggak dapat, Ustadz. Ya, maksudnya dimatiin di layar. Layarnya kita ilangin dulu. Ya. Bukan disuruh dulu kan. Makanya jangan baper-baper nih malam nih ya. Ya. Jadi apa, dimatiin maksud apa? Dihilangkan di layar dulu. Artinya seorang meninggal dunia, dia nggak punya anak, nggak punya anak laki, nggak punya cucu laki-laki, nggak punya ayah. Dia kemudian punya saudara, tapi saudaranya cuma satu doang. Ya, siapa saudara yang satu ini? Saudara perempuan yang sekandung. Ya, cuma sendirian. Saudara perempuan yang sekandung, ya, dalam bahasa Arab disebut dengan apa? Ukhtun syaqiqah, ya. Saudara perempuan sekandung, seayah seibu, cuma sendirian. Nggak berdampingan sama jalur anak, ya. Yang menghalanginya kagak ada, maka saudara perempuan yang sekandung cuma sendirian dapat setengah bagian daripada harta saudaranya. Ya, jadi jangan muntang-muntang seorang yang belum menikah, ya, dia punya harta, hartanya dikemanain? Ya, kalau dia punya saudara, ya, saudara itu mendapatkan bagian harta warisan dari saudaranya yang wafat. Ya, dalam hal ini yang dapat setengah adalah saudara perempuan sekandung. Kalau dia sendirian, tidak berdampingan dengan saudara laki-laki yang sekandung, ya, tidak ada anak, ya, tidak ada anak laki, tidak ada cucu laki,
tidak ada ayah gitu ya yang menghalangi jalur saudara. Ya, ini dapat setengah bagian. Nah, termasuk juga seorang meninggal dunia nggak punya anak, laki-laki nggak ada, cucu nggak ada, ya, ayahnya nggak ada, saudara yang sekandung nggak ada semua. Yang dia punya saudara perempuan seayah saja. Disebut dengan apa? Ukhtun li'ab namanya. Ukhtun li'ab ini ya saudara perempuan seayah saja. Ya, kalau dia sendirian nggak berdampingan dengan saudara yang sekandung, ini maksud saudara yang seayah apa nih? Yang beda apanya? Beda bapaknya apa beda ayah, beda ibunya? Seayah berarti beda ibu. Beda ibu. Oke, berarti seayah adalah anak yang berbeda ibu. Mungkin si ayah ini punya bininya lebih daripada satu. Maka anak dari bininya itu namanya saudara seayah. Seorang meninggal dunia, tidak ada orang yang menghalanginya. Anak laki nggak ada, anak perempuan, anak cucu perempuan, cucu laki-laki tidak ada. Ya, ayah juga tidak ada, termasuk kakek yang menghalangi saudara tidak ada. Maka di sini disebutkan saudara perempuan seayah saja, kalau dia sendirian dapat setengah bagian. Ya, nah ini ternyata jalur saudara tuh kuat juga tuh. Ya, jangan sampai kita menghilangkan hak warisnya itu. Ini kadang-kala nggak sampai ilmunya sampai kemari. Ya, kadang-kala orang mikir bagi warisan cuma ke bawah doang. Kalau nggak ke bini ke anak, gitu kan? Gue juga baru tahu nih. Ternyata orang tuanya dapat katanya. Masya Allah, ada tuh yang WA begitu. Alhamdulillah Ustaz, ya bini saya, ya bini dari apa namanya, dari keluarga bini itu, ya dia pikir bahwasannya kakek neneknya nggak dapat gitu harta daripada orang tua. Ternyata emang kakek nenek termasuk orang tua si almarhum ayahnya itu mendapatkan bagian, dan hartanya itu udah dibagi sekitar 10 tahun yang lalu. Ya. Dan kakeknya sudah wafat. Nah, ini yang kadang-kala kita harus menghitung ulang, mengembalikan ya hitungan harta kepada perhitungan semula. Siapa yang mengambil hak siapa, maka itu harus dikembalikan, diberikan haknya. Ya, ini karena perhitungannya karena nggak tahu nih. Semoga Allah maafu itu. Ya. Nah, jadi yang berhak mendapatkan setengah bagian. Coba kita sama-sama. Pertama, orang mendapatkan setengah bagian. Siapa pertama? Suami Suami kalau tanpa anak. siapa yang tanpa anak? Perkawinannya tanpa anak. Jadi suaminya waktu istrinya meninggal, Ya. waktu istrinya meninggal, suaminya setengah. Ya, istri meninggal nggak punya anak. Ya. Suami dapat setengah. Yang kedua siapa lagi? Silakan Yang dijawab. kedua siapa lagi? Soalnya saya nyari. Ayo. Anak perempuan Harus tunggal. ada gitu. Betul, Siapa lagi? anak perempuan tunggal. Anak perempuan tunggal. Yang berikutnya Cucu perempuan dari anak laki-laki. anak laki-laki, thayyibah ibu. Terus apa lagi? Halo, Ya, silakan. Saudara Ya, perempuan kandung. Bu, Pak, aku mau tanya dong. Ini maaf baru nyambung. Ya, Mbak, nanti Ya. pertanyaan nanti ya, ditunggu dulu ya. Oh iya, baru nyambung, maaf. Dulu ya Mbak Vivo. Ini Oh iya. Vivo ya. Baik. Ya, lanjut yang mau jawab tadi sudah 3 tuh. Apa lagi? Saudara perempuan Sekandung. sekandung. Syaratnya apa? Si mayit nggak punya anak laki, si mayit nggak punya cucu laki, si mayit nggak punya ayah, dan Ayah. saudara perempuan tidak didampingi sama saudara yang laki-laki sekandung. Yang terakhir bos, siapa lagi bos? Ya. Lagi. Saudara perempuan seayah. Hah? Saudara perempuan seayah. Saudara perempuan. Saudara perempuan. Syaratnya apa? Syaratnya sebutin. Si mayit gak punya anak laki, si mayit gak punya cucu laki-laki, ya. Laki. Si mayit gak punya ayah, si mayit gak punya saudara
sekandung, ya. Nah, sehingga tidak ada yang menghalanginya, gitu kan, dia tinggal sendirian dapat setengah bagian. Alhamdulillah ya. Tolong diingat-ingat nih. Ya, ini kita bisa ngasih hadiah sih, insya Allah kasih hadiah hari ini. Bagi mereka yang bisa jawab, pulsa kali ya. Saya tinggal transfer aja dari sini, insya Allah. Baik banget. Iya. Tetap semangat. Jangan buru-buru ninggalin Zoom kita hari ini. Antum harus cerdas malam ini. Ya. Baik, kita lanjut, Mbak Mia ya. Alhamdulillah. Ashabul furud yang berhak dapatkan 1/4. Pertama, seorang meninggal dunia, tinggalkan suami. Yang meninggal berarti siapa? Istri. Kalau istri nggak punya anak, tadi dapat berapa dia? Suaminya dapat 1/4. Tadi kalau istri meninggal dunia nggak punya anak, dapat berapa? Tadi. Oh, oke. Dapat? Separuh, Pak. Setengah bagian. Tapi kalau si istri meninggal dunia punya keturunan, baik anak, cucu, cicit, ya, habis cicit apa? Cucurut, gitu ya. Maka dia termasuk meninggalkan farok, meninggalkan keturunan. Istri yang wafat meninggalkan keturunan, ya, suaminya masih hidup, dia punya harta, si istrinya ini, maka suaminya dapat 1/4 bagian. Fa in kana lahunna walad falakumur rubu'u mimma tarakna. Kalau istri-istrimu punya anak, maka kau dapat 1/4 dari harta yang ditinggalkannya. Inilah yang disebutkan bahwa dalil inilah yang menjadi jawaban pertanyaan pertemuan yang lalu tentang harta gono gini. Ternyata harta suami diwarisi sama istrinya itu berbeda harta istri kalau dia punya ditinggal wafat jadi warisan buat suaminya. Sehingga apa? Harta suami istri itu adalah berpisah dia. Ya, harta suami milik suami, harta istri milik istri. Buktinya apa? Ada hak waris masing-masing. Ya, jamaah sekalian, biar antum ingat ya. Pokoknya bayangin hak suami itu 2. Ada 2/4. 2/4 itu apa? 1/2 dan 1/4. Semakin besar bagiannya, berarti istri yang meninggal gak punya anak. 2/4. Ya ingetin, kalau kita zaman main layangan dulu ada gelasan 2/4 namanya. Tuh kalau main layangan pakai benang itu, Masya Allah tuh. Salah-salah, itu bisa lecet tuh jari tuh. Karena tajam dia kan. Ya, jadi ingat suami, ingat benang 2/4. Ya. Ada 1/2, ada 1/4. Ya, kalau dia dapat 1/2 atau setengah, istrinya nggak punya anak. Kalau 1/4, bininya punya keturunan, anak, cucu, cicit dan lain sebagainya. Ya, ingetin tuh ya. Nah, yang berikutnya siapa? Seorang meninggal dunia, dia meninggalkan istri, berarti yang wafat suami. Kalau suami nggak punya keturunan, istri berhak mendapatkan 1/4 bagian. Ya, nah kalau bagaimana kalau istrinya ada 2, 1/4 bagi 2. Kalau bininya ada 4, Ustaz, 1/4 bagi 4 tuh deh. Ya, bukan masing-masing 1/4. Ya, istri itu berserikat terhadap yang 1/4 itu kalau dia mendapati suaminya wafat, suaminya meninggal dunia, tidak punya keturunan. Ya. Ada yang bocor ya suaranya. Mimma taraktum illam yakul lakum walad. Para istri memperoleh 1/4 harta yang kau tinggalkan kalau kau tak punya anak. Ya, jadi ingetin tuh. Suami benangnya benang 2/4. Kalau enggak setengah berarti 1/4. Kalau istri 1/4 dulu. 1/4 ya, dia mendapatkan bagian 1/4 kalau suaminya meninggal dunia tidak punya keturunan. Ya, ini gampang. Kemudian yang berikutnya yang dapat 1/8 cuma istri doang. Ya, 1/8 istri doang nih. Ya, syaratnya apa? Seorang meninggal dunia dia tinggalkan istri, ya, berarti yang meninggal suami. Kalau suami meninggal nggak punya keturunan, istri dapat 1/4. Tapi kalau suami punya keturunan, istri hanya mendapatkan 1/8 bagian. Ya, kalau istrinya ada 3 kebetulan 1/8 bagi 3, Allahu Akbar. Ya, fa in kana lakum walad falahunna tsumunu mimma taraktum. Kalau kamu punya anak, kata Allah, ya si suami ini, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kau tinggalkan. Ya, ingat ya, suami 24, istri 48.
Oke. Ya, suami dengan seperempat, kalau istri 4/8, seperempat dan seperlapan. Tergantung kepada keadaan suami punya anak atau tidak. Ya, kita lanjut lagi. Kemudian yang berhak mendapatkan 2/3 bagian. Seorang meninggal dunia, baik ayah maupun ibu, baik suami maupun istri. Dia meninggalkan anak, ada anak perempuan tunggal. Tadi berapa tuh? Masih ingat nggak? Tengah. Ayo, Dania, masih ingat nggak? Setengah. Kalau anak perempuannya tidak berdampingan dengan anak laki-laki, jumlahnya ada 2 atau lebih, dapat 2/3 bagian, bagi rata tuh anak perempuan. Ya. Kunna nisa'an fawqa thnataini falahunna thulutsu ma tarak. Ya, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih daripada 2 atau 2 atau lebih, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang tinggal. Dapat 2/3. Ya, kalau anak perempuannya 3, dapatnya berapa? Gimana Ayo. Ustaz? Kalau anak perempuannya ada 3, dapatnya berapa? 2/3 bagi 2/3. Bagi Nah, 3. yang penting anaknya perempuan jumlahnya 2 atau lebih, dapat 2/3 bagian. Kalau sendirian, dapat setengah. Ingatin tuh. Ya. Mohon jamaah ya. Masih bocor-bocor, masih nonton sinetron itu. Di-mute-kan dulu audionya. Ya, supaya tambah berkah. Ya, supaya juga ilmunya nyantol. Kayak Pak Ustadz. pakai di santol ya. Ya, silahkan. Ayo Oke. lanjut Pak Ustadz. Lanjut ya. Kemudian yang berikutnya, seorang meninggal dunia, dia nggak punya anak, tapi dia meninggalkan cucu perempuan. Kalau 1 dapat setengah, tapi kalau cucu perempuan adanya 2 atau lebih, dia nggak berdampingan dengan jalur anak, maka cucu perempuan ini berhak mendapatkan 2/3 bagian. Kalau dia tidak berdampingan dengan cucu yang laki-laki, ya cucunya perempuan semua, ada 2, 3, 4, 5. Dari siapa? Dari anak laki-laki. Ya, lanjut lagi. Yang berhak dapat 2/3 bagian. Seorang meninggal dunia nggak punya anak, nggak punya cucu, ya, dia nggak punya ayah, ya, dia kemudian meninggalkan saudara perempuan sekandung. Kalau cuma 1 dapat setengah, tapi kalau jumlahnya 2 atau lebih, dia berhak mendapatkan ya 2/3 bagian bagi rata. Ya. Jadi saudara perempuan sekandung yang jumlahnya 2 atau lebih dikiaskan sebagaimana bagian anak perempuan. Karena anak perempuannya nggak ada, ya dia menjadi ashabul furud, orang yang mendapatkan bagian yang tetap dalam Al-Quran. Ya, saudara perempuannya lebih dari 2, 3, 4, 5, dapat 2/3 bagian, bagi rata ke saudara perempuan sekandung itu. Ya, yang berikutnya, seorang meninggal dunia nggak punya orang-orang yang menghalangi jalur saudara, ya, ayah nggak ada, anak cucu nggak ada, gitu ya. Kemudian dia punya saudara perempuan yang seayah saja. Kalau sendirian dapat setengah bagian. Kalau dia ada 2 atau lebih, dapat 2/3 bagian. Ya, selama dia tidak berhadapan dengan saudara yang sekandung. Ya, ini disebutkan 2/3 bagian, masya Allah. Ya, ingat-ingat ini, yang sepertiga, yang setengah. Kalau jumlahnya ada 2 atau lebih, dia berhak mendapatkan 2/3 bagian. Ingatin. Ya. Nah, selanjutnya yang berhak mendapatkan 1/3. Pertama adalah ibu. Ya. Ibu mendapatkan 1/3 kalau ada si mayit, dia tidak meninggalkan keturunan, dia tidak punya saudara lebih daripada 1. Ya, artinya saudaranya ada tapi cuma 1 doang. Atau dia nggak punya saudara deh. Ya, anak tunggal wafat, gitu kan? Punya harta dia, nggak punya keturunan, nggak punya saudare, maka ibu berhak mendapatkan 1/3 bagian. Ya. Fa illam yakul lahu walad. Ya, kalau ada orang yang meninggal nggak punya anak, wa warithahu abawahu fani ummihi sulus. Ya, dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapatkan 1/3 bagian. Ya. Nah, berikutnya adalah saudara laki atau perempuan yang seibu saja. Ini di dalam Al-Quran
Ini yang disebut dengan kalalah. Kalalah itu apa? Seorang meninggal dunia, nggak punya anak, nggak punya cucu, nggak punya ayah. Ya, dia punya saudara tuh. Salah satunya apa? Saudara laki perempuan seibu saja. Ya, kalau jumlahnya ada 2 atau lebih, ya, dia berhak mendapatkan 1/3 bagian. Bedanya saudara seibu ini, kalau berkumpul saudara laki dan perempuan seibu saja, itu bagi rata saja. Ya, nggak ada tuh 2:1 kalau untuk saudara yang seibu. Ya, misalnya saudara seibu ada 3, laki 2, perempuan 1, ya 1/3 ya bagi rata saja. Ya, berbeda dengan saudara yang sekandung maupun yang seayah saja. Ya. Nah, berikutnya yang berhak mendapatkan 1/6 bagian. Pertama adalah ayah, ya, berhak dapat 1/6 kalau si mayit punya anak. Ya, kemudian siapa lagi yang berhak dapat 1/6? Ya, seorang meninggal dunia ketika ayahnya nggak ada, kakek dapat 1/6 bagian, ya, menggantikan bagian ayah. Ya, kalau misalnya si mayit punya keturunan, ini ada anak laki dan perempuan, ada cucu, ada cicit barangkali, ya. Nah, kemudian termasuk juga yang berhak mendapatkan 1/6 ketika seorang meninggal dunia tidak punya, dia punya anak, ya, atau dia punya saudara, ibunya dapat 1/6 bagian. Ya, misalnya ada seorang meninggal dunia punya keturunan, ya, ibunya si mayit dapat 1/6. Ya. Nah, berikutnya adalah yang berhak mendapatkan 1/6. Ya, selanjutnya adalah seorang meninggal dunia, ibunya nggak ada, udah meninggal duluan. Yang ada nenek, ya, maka nenek berhak mendapatkan 1/6 bagian. Ingat ya, nenek itu dihalangi sama ibu. Nenek dari mana? Nenek kemarin. Nenek dari jalur ibu, nenek daripada jalur ayah. Ya, sementara ayah hanya menghalangi nenek dari jalurnya saja. Dia tidak menghalangi nenek daripada jalur ibu. Ya, itu kalau ayah ibunya sudah nggak ada, yang muncul adalah nenek gitu ya. Maka si nenek, 2 nenek ini bukan masing-masing dapat 1/6. 1/6, ya, 2 nenek ini berserikat dengan yang 1/6 itu. Ya, dia bersekutu dengan yang 1/6. Gitu ya. Ini kalau kecepatan bilang. Ya, kelihatan perempuannya. Ya, sampai banyak kata-kata ini. Ya. Kemudian seorang meninggal dunia, dia punya anak perempuan tunggal, ya, yang berdampingan dengan cucu perempuan, ya, cucu perempuan dan anak laki-laki. Ya, ini kalau begini gimana hitungnya nih? Anak perempuan dapat berapa kalau cuma sendirian? Anak perempuan kalau cuma sendirian, Ya, setengah. setengah. Oke ya. Nah, cucu perempuan sendirian sini? Dari anak laki-laki itu, Ustadz ya? Dapat berapa? Nggak tahu. 2/3. Tetot gitu ya. Ada bel gitu. Ya, ini kebetulan kalau anak perempuan tadi dapat setengah bagian, cucu perempuan kalau dia sendirian kan harusnya dapat setengah bagian juga. Ya. Tapi ketika dia berdampingan dengan anak perempuan, ada daripada jalur anak, maka cucu perempuan ini berhak mendapatkan 1/6 bagian. Itu penyempurna 2/3 ya. Antara setengah dan 1/6 tuh nanti ada 2/3 itu penyempurna. Ya, jadi anak perempuan dapat setengah, cucu perempuan dapat 1/6 bagian. Ya, cucu perempuannya ada 2, bagaimana ya 1/6 bagi 2, ya. Kalau cucu perempuannya ada 3, bagaimana ya 1/6 itu bagi 3, ya. Nah, ini disebutkan demikian. Nah, selanjutnya yang berhak mendapatkan 1/6, seorang meninggal dunia nggak punya ayah, nggak punya saudara laki yang sekandung maupun yang seayah saja. Dia punya saudara perempuan sekandung, ya, sendirian, dapat setengah bagian, ya, berhadapan dengan saudara perempuan yang seayah saja. Kiasnya kayak tadi itu, anak perempuan bertemu dengan cucu perempuan. Dapat berapa tuh? Si cucu perempuan tadi dapat berapa? Yang tadi tuh, si cucu perempuan berdampingan dengan anak perempuan dapat berapa tadi? 1/6 bagian. Maka saudara perempuan yang seayah saja pun juga dapat 1/6 bagian ketika dia berhadapan dengan saudara perempuan yang sekandung, ya, yang cuma sendirian gitu ya. Nah, ini biar ngebut dulu, nanti nanyanya belakangan, ya.
Nah, kemudian termasuk juga saudara laki atau perempuan yang seibu saja. Ya, ayah nggak ada sehingga saudara bisa mendapatkan bagian. Ya, si mayit nggak punya anak, laki maupun perempuan, cucu nggak ada. Ya, maka saudara perempuan ataupun laki-laki yang cuma sendiri daripada jalur yang seibu saja berhak mendapat 1/6 bagian. Tapi kalau jumlahnya ada 2 atau lebih, dia dapat 1/3. Ya, bersekutu dengan yang 1/3 itu. Nggak ada 2:1 untuk saudara laki dan perempuan yang seibu saja. Ya, ini dapat 1/6 bagian ya untuk saudara laki atau perempuan yang seibu saja. Dengan syarat dan ketentuan berlaku. Ya, apa tuh syaratnya? Ya, si mayit nggak punya anak laki maupun perempuan, cucu laki maupun cucu perempuan, ayah nggak ada, kakek nggak ada, sehingga tidak ada yang menghalangi jalur saudara. Ya, ini yang disebut juga namanya kalalah itu. Ya, itulah kira-kira yang disebut dengan yang namanya ashabul furud. Ya, ada dalam tabel ini, antum bisa lihat. Ya, besaran 1/8 istri kalau suami punya keturunan. Ya, yang dapat 1/4 suami kalau istri punya keturunan, istri kalau suami nggak punya keturunan. Ini nanti Mbak Mia sudah saya sampaikan ya materi kemarin tuh kalau nggak salah. Ya. Nanti bisa diminta sama beliau. Ya. Jadi di sinilah sebenarnya tabelnya ya. Ya, tabel-tabel terkait dengan masalah saham yang Allah tetapkan kepada masing-masing ahli waris. Ya, jangan nyerah dulu nih ya. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah tuh banyak cara untuk memahamkan kita. Mudah-mudahan dengan pertanyaan antum yang banyak antriannya ini mau nanya nih, ya sehingga jadi ilmu buat yang dengar. Allah. Ya, antum barangkali tahu jawabannya, tapi ditanyakan saja nggak apa-apa. Karena barangkali banyak kita anggap semuanya orang awam gitu ya. Ya, dengan hanya mendengar. Ya, dia kadang ada orang yang belajarnya cuma denger doang, cepet nangkep gitu. Ya, ada yang baca sambil nulis gitu ya. Nah, ini macam-macam lah pola-pola belajarnya itu. Baik, itu yang bisa disampaikan sementara. Nanti kita akan lanjutkan lagi setelah beberapa pertanyaan terkait dengan masalah kasus ini. Oke, Ya. Baik Ustadz, terima kasih banyak. Ya, baik. Ini ada pertanyaan. Kita mulai dari pertanyaan dari chat yang pertama dari Mbak Ririn. Mungkin Mbak Ririn minggu sebelumnya belum ikut. Kalau saudara berbeda keyakinan non-Muslim tidak dapat ya. Mungkin sudah bisa dijawab ya. Ya, bahwa kalau tidak sama agamanya, dia non-Muslim maka tidak menjadi ahli waris gitu ya, Ustadz ya. Ya, kita lanjut. Saling mewarisi. Tidak saling mewarisi. Baik. Ini dari Pak Ade. Kalau keponakan yang serumah dan seperti sudah dianggap anak, tantenya meninggal, apakah keponakan itu berhak? Dan bagaimana dengan surat wasiatnya ditujukan untuk keponakannya? Mungkin ini juga Mas Ade belum ikut yang kemarin, tapi boleh dijawab sedikit mungkin Ustadz. Ya. Jadi kalau ada keponakan yang tinggal di rumah antum misalnya, si keponakan ini anaknya siapa? Misalnya Bang Ade apa Mbak Ade ini? Ini nama, Ade. Nama perempuan juga bisa nih kalau Ade. Ya, pokoknya fulan-fulanah lah ya, yang namanya Ade ini. Jadi, Masya Allah, ya ketika ada seorang ponakan yang tinggal di rumah kita, kemudian kita rawat layaknya anak kita sendiri, apakah dia termasuk ahli waris kita kalau kitanya wafat? Kita ini paman, ya, atau misalnya kalau laki-laki ini bibinya, gitu ya. Nah, keponakan yang termasuk ahli waris adalah keponakan laki dari saudara laki-laki kita. Kalau Mas Ade atau Mbak Ade ya punya keponakan laki-laki yang tinggal di rumah dirawat kayak anak sendiri, kebetulan anaknya saudara laki-laki Mas atau Mbak Ade, maka kalau ya kita meninggal dunia, keponakan itu ahli waris. Tapi apakah dia dapat warisan? Nah, tergantung syarat yang 4 kemarin tuh. Ya, misalnya terdaftar udah sebagai nasab, ya hubungan darah gitu ya. Kemudian hidup pada saat kita wafat, oke, dia masih muslim, gitu ya. Tapi kedudukan dia bisa saja terhalang. Penghalang dari siapa? Saya nggak tahu nih cerita ini. Mas Ade atau Mbak Ade ini punya anak apa enggak? Ya, yang bisa menghalangi jalur keponakan.
ya. Atau misalnya nggak punya keturunan, tapi punya saudara yang laki-laki yang masih hidup. Kebetulan mungkin ini keponakan yatim dan saudara laki-laki yang lain yang sudah wafat. Maka saudara laki-laki antum, ya ketika kita wafat gitu misalnya, ya maka si keponakan laki ini, ya itu bisa terhalang kalau seandainya kita punya saudara laki-laki yang masih hidup. Jadi perlu pertanyaan langsung juga ditanyain harus kayak gini ya. Si penanya harus benar-benar bisa interaktif ini. Ya. Karena memang harus detail pertanyaan waris itu. Ya, jadi boleh nanti kalau yang mau bertanya dibuka mic-nya biar bisa jadi diskusi. Jadi bukan satu arah bertanyanya ya, jadi bisa dijelaskan ke Ustadz. Baik, sambil nunggu yang mau Karena nanya. Kenapa? Sudah studi kasus nih kan hari ini kan? Iya. Sekalian sudah masuk. Baik, ini ada pertanyaan dari Mbak Wika, mungkin ini juga lebih detail. Mbak Wika siap-siap kalau nanti mau menjelaskan lebih lanjut ya. Maaf baru gabung, mau tanya, ayah saya sudah meninggal 3 tahun lalu, meninggalkan 1 istri, 2 anak laki-laki dan perempuan, 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Tapi sebelumnya ada punya anak 1 laki-laki dan istrinya yang terdahulu juga masih ada. Saat menikah dengan mama saya sekarang punya 1 rumah hasil usaha mereka berdua. Apakah kakak tiri saya yang laki-laki tersebut punya bagian atas rumah itu? Kakak laki-laki yang dari yang wafat ayah. Ya. Jadi pertanyaannya kan yang wafat ayah. Ya. Si ayah punya istri yang sekarang ini istri kedua. Anaknya hasil pernikahan dengan istri kedua ada 2. Kemudian dari istri yang pertama mungkin bercerai, ya dia punya anak 1 laki-laki, sehingga anaknya suami itu ada 3, ya 2 laki-laki dengan 1 anak perempuan, ya ditambah 1 istrinya yang kedua masih sah sebagai istrinya. Nah, ketika si ayah wafat, kita kan perlu menghitung harta warisannya. Nah, ternyata di antara harta peninggalan si ayah, ada harta yang sifatnya harta musyarakah. Harta musyarakah ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bu Wika tadi, bahwa rumah ini dibangun atas usaha bersama. Ya, saya hanya meluruskan saja, usaha bersama bisa begini. Yang disebut dengan usaha bersama, suami istri punya kios di satu pasar, dia dagang. Ya, dengan usahanya berdua dari mulai pagi sampai sore hari dia ada di pasar, dia berdagang, hasil keuntungannya itu beli rumah. Maka di situ disebut dengan harta bersama karena usaha bersama. Ya. Yang kedua, belinya dengan saham berdua. Ya, rumahnya sudah jadi Ustadz. Ya, kita nggak perlu bangun. Ya, tapi ayah dan ibu saya konon itu masing-masing punya uang, patungan, urunan, beli ini rumah. Ya, misalnya harga rumah 1 miliar. Si ayah punya 700 juta. Ibu punya 300 juta. Maka di situ berlakulah harta musyarakah, 70% saham daripada ayah, 30% adalah saham ibu. Ya, 70% saham suami, 30% saham istri. Nah, saya nggak tahu nanti asumsinya yang mana nih. Ya, jangan cuma hanya karena pernikahan saja. Kita kan sudah patahkan itu kemarin, bahwa harta bersama tidak dipengaruhi oleh sebuah ikatan pernikahan. Ya, sampai kapanpun Islam memandang harta suami milik suami, harta istri milik istri, kecuali apa yang dinafkahkan, kecuali apa yang dihibahkan, ya, kecuali apa yang diwariskan di antara suami yang meninggal atau istri yang meninggal jadi milik ahli waris yang masih hidup. Jadi bukan semata-mata karena pernikahan dianggap usaha bersama, tidak. Ya, tapi Islam lebih memandang daripada apa? Dari usaha bersama atau dari saham ketika dia membeli rumah tersebut. Nanti mohon dikoreksi ya, asumsinya yang mana gitu. Nah, pada saat yang meninggal dunia, yang harus dibagi warisan itu kalau disebut dengan harta musyarakah tadi nggak bisa semuanya. Ya, mana saham ayah yang mana? Saham suami yang mana? Asumsi misalnya harga rumah 1 miliar. Si suami punya saham 70%. Ketika rumah ditinggali bertahun-tahun, itu kan harganya semakin naik gitu kan.
belinya 1 miliar, tiba-tiba nanti dijual laku 3 miliar. Maka saham almarhum suami 70% dikali 3 miliar itu. Ya kira-kira berapa? 2,1 ya. 2,1 miliar. Bener nggak sih? Ya, 2,1 miliar. Ya, kira-kira itu ya. Dia punya saham, ya, hartanya itu sekitar 70% daripada rumah yang dijual dengan harga yang update pada saat pasca kematian si suami ini. Nah, harta yang dihasilkan tadi, hasil penjualan rumah yang 70% saham daripada almarhum suami atau almarhum ayahnya Bu Wika misalnya, ya, itu harus diberikan kemana? Ke istrinya 1/8. Ya, kemudian kepada sisanya 7/8. Ya, kalau memang si ayah sudah nggak punya orang tua lagi, maka yang jadi ahli waris adalah istri yang kedua, kemudian anak-anak dari istri pertama dan istri yang kedua. Berarti anak suami ada 3 tuh. Ya, itu mendapatkan 7/8 bagian, itu menjadi bagian asobah namanya. Jadi anak perempuan kalau dia sendirian, ya, nggak berdampingan dengan anak laki-laki, dia mendapatkan bagian yang pasti dalam Al-Quran. Namanya ashabul furud. Tapi kalau berdampingan dengan anak laki-laki, maka kedudukan dia berubah menjadi asabah, teman. Ya, asabah bil ghair. Karena bercampurnya saudara anak laki-laki dengan anak perempuan.